Sebentar lagi sudah live. Nanti jam 8 kita ini ya. Jam 8 kita undang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya kepada sobat-sobat pendaki dimanapun kalian berada. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Ya, kita sambil menunggu dari narasumber kita yaitu Kak Fatin. Kita mau nyapa-nyapa dulu teman-teman. Sobat-sobat pendaki ini berasal dari mana aja kalau boleh tahu? Halo semuanya. Bisa tulis di kolom komentar. Kita sapa-sapa. Ya. Gimana keadaannya? Kabarnya teman-teman semuanya? Apakah cuaca saat ini panas? Halo Bogor. Dari Mas Yuns Putra. Halo, salam dari kami Tiket Pendakian. Kita sapa semuanya sambil menunggu. Mungkin teman-teman yang sudah memantau live ini bisa siapin cemilan dulu atau makan malamnya sambil kita menunggu Kak Fatin. Pasaman Barat hadir. Halo Bang Guna Dianta. Pasaman tuh di Sumatera Barat ya. Salam Bang. Halo Bang Salman, salam dari Aceh Bang. Semoga Bang Guna Dianta dan Bang Salman sehat-sehat selalu. Salam pendaki. Kami ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung. Iya, sebentar. Halo semuanya. Sebentar teman-teman ya, kita sambil menunggu. Salam dari Natuna. Halo Bang Andi, salam dari Natuna Bang. Semoga sehat selalu. Salam. Oke. Sebentar teman-teman, kita sambil menunggu Kak Fatima. Salam dari Natuna Bang. Natuna tuh kekayaan lautnya luar biasa. Masya Allah. Oke, kali ini kita sudah kedatangan Kak Fatima. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fatima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reki dari tim Tiket Pendakian. Halo Kak, salam kenal. Iya. Gimana kabarnya Kak Fatima? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah baik. Kak Fatima ini dipanggil apa Kak ya? Kak Fatim, Kak Ima? Apa Biasanya dipanggil aja? apa? Oh ya, biasa. Apa aja? Kak Fatima, kami manggilnya Kak Fatima ya. Apa ya Kak ya? Oh, iya. Kak Fatima lagi di mana nih Kak posisinya? Lagi di Tangerang. Oh, lagi di Tangerang. Iya. Mungkin kita sapa-sapa teman-teman dari Tangerang yang mungkin nonton Hai. live ini. Halo teman-teman Tangerang. Oh iya, ini udah pada
Wih, banyak nih yang join nih Kak. Udah Alhamdulillah 30 ya. orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Semoga baik. nggak bosan. Iya, katanya ada yang bilang mirip Kak Nisa Sabian katanya. Apanya nih yang mirip? Mungkin kerudungnya kali ya. Iya, amin, amin. Baik, eh, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Selamat malam Kak wabarakatuh. Fatimah. Ya, Selamat malam. ya. Yang belum kenal, sekali lagi saya Reki dari tim pendakian. Ya, kami izin nanya-nanya Kak ya. Santai aja kita malam ini. Iya. Iya, Kita tanya jawab yang santai-santai aja ya. tanya santai aja Kak. Iya. Teman-teman nanti kalau misalnya mau nanya boleh juga ya. Kirim tulis di kolom komentar. Iya. Nanti kita Boleh. oke. Wah, ini udah ada udah rame nih yang join. Oke. Kak Fatima, ini boleh ceritain nggak sih Kak? Kira-kira Kak Fatima ini mulai mendaki itu di usia berapa Kak? Mungkin teman-teman penasaran kan? Karena Kak Fatima ini udah dikenal nih sebagian besar sebagai pendaki, malah ada yang bilang pendaki cantik Indonesia loh. Ya Allah, amin. Ya Allah. Amin, amin, amin. Boleh di-share Kak Boleh. pengalamannya gimana Kak? Jadi aku baru mulai mendaki itu tahun 2019. Itu aku umur 20-an deh. Entah 21 atau 20 gitu, Kak. Dan pertama kali ke Gunung Gede situ bareng teman-teman yang lain. Gunung Gede tuh di mana Kak? Di Bogor ya? Bogor sonoan dikit. Iya. Mungkin teman-teman Oh, yang di Jabodetabek tahu ya, atau yang iya. di luar itu juga Iya. mungkin tahu. Iya. Dan itu berapa ini Kak? Misalnya Kak untuk pemula itu disarankan Kak ya? Ke Gunung Gede gitu ya? Itu salah satu gunung untuk teman-teman yang baru mau mencoba untuk mendaki ya. Karena aku pribadi kan emang pertama kali itu naiknya itu ke Gede. Terus alhamdulillah dapat teman-teman yang support, saling dukung, saling bantu. Jadi kita semua menikmati pendakian waktu pertama kali itu. Terutama aku yang baru pertama kali mendaki. Oh, mantep Kak. Berarti teman-teman yang suportif dan lingkungan suportif itu sangat berpengaruh ya Kak ya, di pendakian pertama gitu ya? Benar banget, sangat-sangat mempengaruhi. Wih, ini ada orang Bogor hadir katanya. Halo Ya, Bogor, Bogor halo mananya nih? Bogor. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, eh, Kak Fatima nih udah ngedaki berapa gunung sih Kak kalau boleh tahu? Hmm, Halo? gimana ya? Nggak tahu ya aku juga ya berapa gunungnya. Cuman Hmm. kalau di Jabodetabek, Jawa Barat hampir semua udah gitu. Cuman ada beberapa yang belum gitu. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah udah, cuman masih banyak juga yang belum. Jadi cuman beberapa aja gitu. Oh, dan Kak Fatima ini biasanya kalau mendaki gunung itu solo hiking atau per tim gitu Kak? Aku pribadi belum berani untuk solo hiking ya, jadi selalu ngajak teman atau ikut open trip. Tapi lagi ke ngajak teman sih. Oh, lebih ngajak teman ya Kak? Yang kosong, yang lagi Ya. free ya sekiranya ada waktu terus biasanya aku minta temenin gitu. Circle anak gunung gitu ya Kak? Bisa dibilang Yes. seperti itu ya? Nah, kami mau nanya tentang ini sih Kak, tentang Gunung Rinjani. Jadi, Ya, boleh. nah Kakak juga serisetnya kami, Kakak udah mendaki Gunung Rinjani ya Kak ya? Iya, bulan lalu. Nih, boleh diceritain nggak gimana pengalamannya atau keseruannya mendaki Gunung Rinjani dari ini? Silakan Kak. Boleh. Sebelumnya aku di sini mau konfirmasi aja kalau di sini kita jadi wadah untuk sharing, untuk berbagi ilmu sama pengalaman. Jadi sekiranya nanti dalam sesi sharing ini ada satu pernyataan atau kalimat yang kurang pas atau kurang benar gitu ya, mohon diluruskan. Jadi kita sama-sama belajar di sini, oke?
Oke. Oke Kak, ya. Iya. Jadi waktu ke Rinjani kemarin tuh aku sama teman-teman yang lain lumayan rame. Kita 4 hari 3 malam di Rinjani, naik Torean, naik Sembalun turun Torean. Dan itu kita juga beberapa eksplor tempat sih. Itu seru banget sih. Ini kedua kalinya aku ke Rinjani kemarin. Sebelumnya aku pernah ke Rinjani. Naik Itu tahun Rinjani berapa tuh turun Kak? Torean. Naik Sembalun turun Torean juga. Oh, oh. Mulai dari treknya juga lumayan. Kalau menurut aku Rinjani Sembalun Torean itu salah satu trek yang lengkap ya, paket lengkap. Jadi tanahnya dapet, pasirnya dapet, akar-akarnya dapet, apalagi capeknya. Oke, semuanya Kom lengkap deh. komplit ya Kak ya? Iya, paket komplit Rinjani Paket via komplit. Sembalun Torean. Jadi lumayan berkesan ya Kak ya kemarin ya. Dan itu pengalaman kedua Kak Fatima ya berarti ya. Iya, Dan ini benar. sama rombongan lagi Kak. Kenapa? Yang trip kedua ini ke Rinjani Kak Fatima sama rombongan teman-teman yang sebelumnya atau gimana? Beda rombongan sih. Ya. Oh beda Jadi rombongan. kemarin waktu Rinjani yang pertama itu aku kayak ngajak temen gitu. Terus kalau yang ini ikut open trip gitu. Jadi ada perbedaan gitu. Tapi sama-sama seru. Sama-sama seru ya Kak ya. Karena Seru dong. satu visi juga ya. Satu visi dan Iya. satu misi. Nah, kira-kira Kak ada persiapan apa aja sih Kak kalau mendaki khususnya ke Gunung Rinjani itu dari Kak Fatima sendiri? Persiapan dari fisik mungkin atau dari perlengkapan yang harus disiapkan? Boleh di-share nggak Kak ke teman-teman? Ya. Kalau untuk pribadi, jadi nggak cuma Rinjani aja yang harus nyiapin fisik, tapi sebelum ke gunung manapun diusahakan melakukan latihan fisik kayak kita jogging kecil aja gitu. Atau kalau misalnya jogging males di rumahnya mungkin tingkat ada tangganya gitu, naik turun tangga aja itu lumayan loh. Naik turun tangga Iya, itu bisa bikin iya. keringetan kan. Jadi nanti pas di treknya Kardio itu ya. ya Kardio. fisik, mental dan cuan. Nah, ya tuh bener tuh. Gak ada cuan gak berangkat. Benar. Jadi teman-teman benar nih kata Kak Fatima, kalau fisik itu penting karena ya percuma juga kalau misalnya kita punya impian cuman fisiknya kita nggak stabil, kita juga nggak bisa ke sana gitu ya Kak. Ya benar. Peralatan juga Terus jangan Kak, lupa untuk siapin. itu biasanya apa aja Kak kalau dari Kak Fatima sendiri? Peralatan pribadi yang pasti jaket, terus sleeping bag itu penting, sepatu, terus kalau bisa bawa apa namanya itu emergency blanket karena kita nggak tahu ya kondisi di gunung tuh kayak apa, terus kita juga nggak bisa memprediksi nanti kemungkinan di atas itu seperti apa, jadi minimal kita ada persiapan buat diri sendiri gitu. Siapa nanti bisa ngebantu teman-teman yang lain lagi yang membutuhkan juga. Benar. Terus juga Kak, setelah persiapannya udah mateng, di sana itu di Rinjani itu gimana sih Kak kondisi treknya Kak? Kalau via Sembalun ya, Iya Sembalun kemarin ya. kan ya, menurut aku Sembalun itu treknya lumayan ya, cuman yang enggak aku kuat itu panasnya dia tuh bener-bener kayak kebuka gitu kan, itu panas Iya. banget sumpah, panas asli. Panas ya. Pokoknya turun Itu dari Rinjani wajib itu kita wajib pada pakai gosong sunblock semua. ya. Iya, harus banget itu. Harus pakai Karena sunblock pakai teman-teman. sunblock aja kita pasti ada kelihatan gitu loh, dekil dan Iya. normalnya. Gimana kalau pakai sunblock? Benar. Jadi jangan lupa kalau ke gunung manapun ya, kalau nggak ke Rinjani aja, sunblock itu wajib dipakai, nggak cewek nggak cowok itu wajib dipakai buat kepentingan kita juga. Siap. Setuju Kak. Kami juga setuju sunblock itu penting. Apapun kegiatannya juga ya, nggak Ya, perempuan, nggak laki-laki benar tuh. apalagi di gunung Rinjani yang emang treknya itu kebuka gitu, benar-benar kebuka banget. Berarti kemarin Kak Fatima dari Sembalun ya Kak ya? Iya. Sembalun. Tapi acaranya ada juga dari rute dari Senaru ya Kak? Senaru ya? Iya ada Senaru. Senaru.
Senaru, cuman aku kemarin nggak lewat Senaru sih. Cuman dengar waktu itu nanya ke temen informasi soal Senaru, katanya treknya itu kurang disarankan untuk pendaki, jadi lebih baik ke Torean itu. Walaupun Gitu. Torean emang treknya agak curam, tapi emang ini sih apa namanya, bagus banget sih Torean tuh, Oke. indah banget. Iya sih. Mungkin teman-teman followersnya Kak Fatima udah lihat juga ya hasilnya di Instagram Kak Fatima. Seberapa bagusnya Ya, Rinjani. Hmm. indah. Terus juga Kak, di Gunung Rinjani nih, kira-kira ada yang khas nggak Kak ya? Yang membedakan Gunung Rinjani dengan gunung-gunung lain yang udah pernah Kak Fatima daki? Yang khas ya, Yang khas itu apa tuh? uh, monyetnya Selain sih. panasnya tadi ya? Selain apa? Monyetnya. Oh, monyet di sana. Banyak ya Kak? Ya di Rinjani tuh banyak banget monyet, dan itu monyetnya tuh lumayan barbar ya. Selain Waduh. uh, sebenarnya banyak sih beberapa gunung yang emang ada monyetnya gitu. Cuman emang uh, yang aku tahu ya, Rinjani tuh dikenal sama monyetnya gitu. Hmm. Jadi teman aku sendiri tuh pernah barangnya, makanannya itu diambil sama monyet itu, padahal dia lagi diem aja, nggak ngapa-ngapain. Monyet-monyet yang nggak Emang iseng tidak ya bertanggung jawab ya? dia. Iya, monyet tidak bertanggung jawaban. Oh, jadi yang membedakan yang bikin berkesan ya monyetnya Kak ya? Kak Hmm. Fatima sendiri jadi korban monyet juga atau gimana di sana? Pernah sih, Maksudnya, cuman pas udah dia ngambil gitu ya, yaudah aku langsung kabur aja. oh, let it go Ngeri. aja ya. Waktu sebelum ke Sembalun kan pasti kita ngelewatin trek juga ya. Nah, di Ya. pinggir-pinggirnya itu, di pinggir jalan itu emang udah Hmm. kelihatan banyak monyetnya. Kita di situ Hmm. kayak kemarin teman-teman aku masih bilang, "Ih, monyetnya lucu ya, gemes, lucu gitu, gemuk-gemuk, terus apa namanya, rambutnya di sini jenggotan gitu." Pas Oh, udah di ya. treknya beda lagi omongannya. Ih, takut. Itu ngejer Ih, beda. ngejer gitu nggak Kak? Ngejer gitu nggak ya? Enggak ya? Ngejar. Teman aku dikejar monyet Ngejer ya? kemarin. Waduh. Iya. Kalau Kemarin dikejar monyet. Sumpah. itu terus Kasihan penanganannya sih gimana ya. Kak? Kalau aku lihat dari warga lokal sana, biasanya dia ambil batu atau tangkai pohon, terus ditimpuk-timpukin, tapi nggak ke arahnya. Yang penting ngusir aja gitu. Musir aja Apa gitu ya namanya? Kak ya? Kayak ngancem gitu loh, bawa-bawa itu. Oh Apa iya ya, namanya? Batu. Iya. perhubungan gitu. Wah ini buat Kalau di Biak teman-teman yang kayaknya mau beneran sih. daki. Kenapa? Enggak, ini Kak, misalnya kami ya kita himbau mungkin buat teman-teman yang mau ke Rinjani ke depannya ya Iya. ya hati-hati dengan monyetnya ya saya. Jadi Iya. siap-siapin fisik sama mungkin bisa browsing dulu tips menghadapi monyet di Ya, tengah ini gunung. aku ada tips nih. Gimana Nah, boleh hadapi sih. enggak? Kayak, kan monyet itu biasanya ngincernya makanan ya. Hmm. Biasanya disaranin buat teman-teman yang mau mendaki Rinjani, nyewa porter atau guide di sana. Jadi nanti misalnya kalian summit, kan semuanya pasti pengen summit ya. Iya. Jadi porter atau guide ini bisa nungguin tenda kalian dan kalian summit. Jadi makanan kalian, logistik kalian semuanya aman gitu. Gitu. No, Disaraninnya begitu. teman. Nah, kalau untuk menyewa guide atau porter itu biayanya berapa ya, Kak, kalau boleh tahu? Untuk guide di sana biasanya 300-an sih. Kemarin 300-an. 300 sampai 400 lah. Itu. Nanti aku bantu cari kalau misalnya teman-teman yang ada yang mau ke Rinjani, kontak aja, nanti aku bantu cariin guide atau porter di sana, oke? Siap. Teman-teman jangan lupa hubungin Kak Fatima ya yang mau Siap. nyari guide dan porter. Oke. Ya, ini udah mulai banyak yang join nih. Apa tadi tuh yang bilang threadnya kebuka berarti sering curhat katanya teman-teman nih. Ini teman-teman yang baru join dari mana aja nih boleh komen di kolom komentar biar kita sapa-sapa sama Kak Fatima. Tadi ada yang dari Bogor, ada yang dari Natuna, ada yang dari Aceh tadi Kak sebelum Kak Fatima Wih, join. jauh juga ya Aceh ya. Jauh-jauh. Ada yang dari mana tadi ya?
dari Pasaman, Sumatera Barat. Keren, keren, keren. Nah, ini ada yang dari Kediri nih, main ke Kelut Kak, Gunung Kelut katanya. Ini ada yang promo, yang mau ke Rinjani bisa hubungin ya katanya. Bisa, bisa, bisa. Bisa. Sekalian tuh. Oh, Tasikmalaya. Halo, Tasikmalaya. Ya, lanjut Kak. Jadi, nah, Kakak ada pesan nggak bagi teman-teman yang mau ke Rinjani? Selain tips tadi, kira-kira apa aja Kak? Mungkin bukan tips untuk Rinjani ya, lebih ke Ya, tips untuk teman-teman yang misalnya mau mendaki gunung gitu, atau mau melakukan pendakian gitu. ya. Jadi sebelum pendakian itu, kayak sebelumnya aku bilang, lakukan kegiatan fisik seperti olahraga kayak jogging atau naik turun tangga gitu ya. Hmm. Terus jangan lupa disiapin, kalau misalnya teman-teman yang mau mendaki pertama kali, mungkin dia belum ada peralatan, teman-teman bisa nyari rental outdoor atau ke teman-teman sama pendakiannya untuk minjem peralatan. Tapi jangan lupa untuk dijaga dan dirawat, jangan sampai hilang, gitu ya. Karena itu Hmm. nggak murah. Bener teman-teman. Peralatan Peralatan pendakian tuh, nggak murah. Harus ya. dijaga Jadi teman-teman. ya harus dijaga. Terus ada lagi, sebelum Ya. kalian mendaki, cari dulu informasi gunung apa yang kalian mau daki. Kayak misalnya Gunung Gede nih. Misalnya Gunung Gede tuh berapa mdpl sih, di mana sih tempatnya, atau ada persiapan atau berkas-berkas yang harus disiapin apa aja gitu. Gimana sih treknya gitu. Jadi kita bisa estimasi atau apa ya, perkiraan lah sejauh mana kita bisa sampai itu puncaknya atau enggak gitu. Bisa apa ya? Bisa tahu lah Menakar treknya ya, kayak apa. Ya, prediksi gitu kita kan. mampu kayak gitu. Iya. Terus kalau kalian ngerasa nggak mampu, jangan dipaksain. Puncak hanyalah bonus. Yang penting itu kalian pulang dengan selamat sampai rumah, ketemu orang tua, keluarga, dan teman-teman yang lain. Mantap. Luar biasa. Luar Jos. binasa. Ini teman-teman pada baru join Kak. Ini dari Lereng Selamat. Halo Mas Bosan Tertawa. Ada yang dari Bandung Siap. juga. Dari Bekasi. Bekasi luar biasa. Ada dari Jepara juga. Ya, Jauh kami ya. ucapkan selamat bergabung teman-teman. Selamat datang dan selamat bergabung. Bergabung teman-teman. Nah, kita balik lagi ke topik Rinjani Kak. Jadi kemarin Kak Fatima dan tim itu mempersiapkan administrasi seperti apa aja Kak ya untuk mendaki Gunung Rinjani? Ya, benar-benar. Registrasi. Iya, itu syaratnya apa aja Kak ya? Sebelum registrasi pasti ada beberapa persiapan kayak misalnya antigen gitu-gitu ya. Kan aku dari Jakarta nih, kemarin berangkat. Naik Ya. kereta dan naik kapal. Untuk ke kapalnya sendiri itu butuh surat vaksin minimal 2, sama kayak apa namanya, di kereta. Jadi kalau mau cari amannya dan nggak perlu di antigen gitu, butuh surat vaksin minimal 2. Kereta, kapal, ya. Terus untuk di Rinjaninya sendiri butuh surat sehat aja, dan itu bisa bikin di dekat tempat ada puskesmas, harganya sekitar 15-20 ribu gitu. Biasanya kalau sebelum melakukan ke Rinjani gitu, kita daftar dulu nih, daftar online dari pihak Rinjaninya langsung. Keluarkan etiketnya tuh nanti. Nah, dari etiket itu kita bisa tunjukin etiketnya ke apa namanya, di resort Rinjani gitu. Nanti bakal didata ulang, diperiksa ulang, sampai nanti akhirnya di ACC semua kayak surat sehat, terus udah selesai sama KTP dan lain-lainnya, baru kita bisa ngelakuin pendakian ke Rinjani gitu. Jadi teman-teman jangan lupa buat vaksin yang penting sekarang. Ya, registrasi, siapin syarat-syarat dokumennya, baru kalian bisa mendaki Gunung Rinjani. Udah. Tapi kalau mau lebih aman lagi, vaksin 3 sih. Vaksin 3 ya Kak? Berarti kalau vaksin 3 berarti udah nggak perlu antigen lagi ya Kak ya?
ya udah nggak perlu kayak gitu lagi. Kalau mau amannya ya gitu, Iya. biar enak, nggak ribet. Oke. Terus mungkin teman-teman dari yang join ada pertanyaan buat Kak Fatima. Iya, Ini pada salfok semua kayaknya saya lihat waktu dan tempat teman-teman. dipersilakan. Oh Iya. iya, kemarin ada Ya, gimana perbedaan Kak? waktu aku naik ke Rinjani yang pertama sama yang kedua. Hmm, Itu ada iya. di ojek. Jadi sebelum ke sebelum naik itu kita kan ke resort ya. Nah, dari Iya. resort ke kandang sapi itu kan jaraknya lumayan jauh ya, sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, itu biasanya kita naik losbak. Kemana aku naik losbak beberapa 2 atau 3 losbak gitu. Nah, dari situ nanti kita berhenti di pinggir jalan kayak semacam ojek gitu. Nah, yang pertama itu mobil losbak aku itu bisa masuk ke kandang sapi gitu. Nah, pendakian kedua kemarin nggak bisa. Jadi kayak cuma sampai di gang, pinggir gang, terus kita turun naik ojek gitu. Nah, ojeknya sendiri itu harganya 25.000 untuk sampai ke kandang sapi. Nah, dari Hmm. kandang sapi kita bisa ojek lagi ke pos 2. Jadi total kalau misalnya dari gang ke pos 2 itu 175.000. Dari gang ke kandang sapi 25, dari kandang sapi ke pos 2 150.000. Itu orang sama carrier gitu. Kalau misalnya mau Oh, carrier itu 50.000. berarti total hampir 500.000 ya Kak kemarin untuk ya Mungkin kurang itu lebih gitu baru ya. transportasi dan ojeknya aja. Iya. Oh, Iya, itu baru ojeknya aja dan ya. sih Kalau kalau aku yang dari akomodasinya. Jakarta ya, Iya. mungkin kalau yang lebih dekat bisa diginiin lagi gitu. Iya. Lebih sedikit Bisa di lagi. press lagi. Iya. Iya, di press lagi. Iya. Nah, ini tadi udah ada pertanyaan Kak. eh dari Ahmad Rajasa. Next time ini Kak Fatima nih mau naik ke gunung mana lagi Kak? Mau rencananya akhir bulan ini sih ke Selamat. Jadi yang mau ikut Nah, asal DM aja. selamat di Bogor ya Kak ya? Selamat itu ada di Jawa Tengah, daerah Jawa. daerah mana ya? Bambangan tuh Purbalingga ya, kalau nggak salah. Daerah Jawa Tengah ya Kak ya? Iya, Nah, Jawa bagi Tengah. teman-teman nih, teman-teman sobat pendakian yang daerah Jawa Tengah bulan depan lagi free waktunya mungkin bisa join nih sama Kak Fatima. Mendaki Iya, bareng ya, ke Gunung Selamat. aja. Iya, iya, iya. Masih ada beberapa kuota. Jadi promosi. Sekalian ya Kak ya. Ini ada dari Bosan Tertawa. Kapan ada agenda lagi Kak Ran dan kemana? Ya itu ke Selamat. Ke Selamat. Aku juga ada Aduh. agenda buat ke Perau nanti akhir Agustus. Jadi yang mau ke Perau juga boleh ikut gabung yuk. Bisa yuk. Yuk, bisa yuk teman-teman semuanya. Yuk bisa yuk. Ya udah dari Jeffrey, selamat yang di Bogor sama bapak saya. Oh iya, ya salam salam Beda kenal ya. untuk Pak Selamat Selamatnya yang di beda ya. Bogor ya. Iya. Salam kenal buat ayahnya Bang Jeffrey, Pak Selamat. Ini dari Novarian, Agustus ya, Pak Selamat Kak. Kalau bulan depan Agustus ya Kak ya, berarti ya? Bulan ini, akhir bulan ini. Oh, akhir bulan ini, Juli. Ya, berarti 29 sampai 31. Iya. Itu Bang Novarian akhir Juli Bang, dari kisaran tanggal 29 sampai tanggal 31. Oke. Nah, kalau kemarin Kak, kita balik lagi ke topik Rinjani. Eh, berarti Kak kemarin sama tim ya kemarin, yang di trip kedua kali ke Rinjani. Iya. Nah, itu ada plot pembagian tugasnya nggak sih Kak? Misalnya Kak Fatima tuh bertugas sebagai apa di tim itu, temennya atau gimana gitu? Ada yang bawa apa gitu? Eh, kalau kalau secara bawaan aku pribadi bawa barang pribadi aja gitu. Mhm. Cuman sama di sana ya kita kayak saling ngerti sama satu sama lain aja ya. Kalau misalnya Iya. ada temennya atau ada tim kita yang ngerasa butuh bantuan ya bantuin gitu. Mungkin Iya. dari awal udah
iniin job desk kayak misalnya kamu bagian ini ya, misalnya ada yang bisa masak, kamu bagian masak ya, tuh. Atau misalnya nanti ada yang jadi leader yang ini, terus ada yang sweeper yang ini gitu. Jadi kita udah ada job desk-nya masing-masing. Nah, tinggal dari kita, misalnya ada yang lagi kosong atau nganggur, bisa bantu teman-temannya yang lagi kesusahan gitu. Jadi saling ngerti dan saling bantu aja. Kalau misalnya udah di gunung tuh, saling pengertian aja udah. Jangan egois-egois gitu. Benar-benar. Itu teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin akan naik gunung, pentingnya teamwork ya Kak ya. Jadi pentingnya teamwork, pentingnya koordinasi dengan teman-teman supaya kita selamat sampai tujuan. Nah, Benar. Ini ada lagi Kak, dari siapa tadi ini? Ini ada yang dari Badut Backpacker. Cara joinnya gimana Kak kalau mau gabung sama ini? Silakan. Waktu dan tempat kita persilahkan Kak. Nanti DM aja ke Instagram pribadi aku gimana cara joinnya. Nanti aku kasih itinerary, include, dan nomor rekening yang dituju buat langsung DP. Oke? Iya, siap. Yang penting kalau cocok langsung DP aja teman-teman. Cocok masuk. Cocok masuk. Lanjut, ini dari sekarang ribet ya Kak, harus ada vaksin juga gitu. Dari Solikul. Sebenarnya mungkin bukan ribet ya, karena kita sesuai prosedur ya Kak ya. Iya, sesuai protokol. Karena emang sebelum-sebelumnya kan kita lagi ada pandemi. Jadi daripada nantinya pandeminya naik lagi, kita malah gak bisa kemana-mana. Jadi diadain lah vaksin itu. Ayo semangat vaksinnya biar bisa naik gunung. Yuk bisa yuk. Bisa yuk semuanya. Bisa yuk. Nah, ini mungkin di luar Rinjani ya Kak ya. Ada nggak Kak gunung yang paling bikin Kakak itu kayak terharu banget akhirnya sampai ke puncaknya gitu? Terharu sampai puncak ya. Di setiap pendakian pasti ada momen-momen bedanya sendiri gitu di bagian halnya di mana. Kalau aku pribadi sih ya, tapi kemarin aku nggak summit sih. Aku nggak summit, cuman kemarin itu momen yang menurut aku terharu itu kayak kita semua kan nggak tahu ya gimana kondisi fisik kita pas di sana gitu. Terus kayak beberapa teman-teman mungkin ada yang cedera atau mungkin ada yang kakinya gimana gitu. Nah, yang aku suka tuh kemarin ada beberapa kejadian yang emang aku sakit gitu ya kakinya. Terus teman-teman yang lain tuh kayak masih bantu aku meskipun nggak sampai dibopoh gitu ya. Maksudnya bantu secara support kayak ayo bisa yuk sedikit lagi. Walaupun aku tahu treknya masih jauh karena itu torian jauh banget ya. Terus capek, namanya naik gunung pasti capek, tapi teman-teman yang lain tuh kayak support aku untuk tetap semangat, tetap jalanin aja gitu, nikmatin aja karena sebentar lagi pasti nyampe gitu. Jadi support dari teman-teman itu juga sangat membantu kalau misalnya kalian ngerasa aduh gue udah capek banget nih, udah kali ya pengen nangis gitu. Itu support tuh sangat membantu banget gitu pas kemarin aku di Rinjani itu. Oh, baik. Terima kasih Kak. Sebenarnya kita sudah di penghujung waktu nih Kak. Teman-teman, sayang banget nih. Kita mau berakhir. Kita mau berakhir. Juga ini pada baru antusias nih. Oke. Mungkin terakhir Kak dari kami, kami mau ingatin bagi teman-teman yang ingin mendaki, kita dari Tiket Pendakian kita juga open trip. Mungkin juga dari Kak Fatima juga open trip. Nanti teman-teman yang sekiranya ingin mendaki bisa langsung follow aja akun ini Tiket Pendakian dan juga hubungi kontak yang tertera. Dan kami dari tim Tiket Pendakian mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Fatima sudah meluangkan waktunya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dan netizen kita yang tercinta. Terima kasih banyak Kak. Oke. Mungkin Kak Fatima ada yang pengen disampaikan sebelum live ini berakhir ke teman-teman semua?
Pesannya sebelum mendaki itu pastiin kalau teman-teman yang kalian ajak itu teman-teman yang kalian percaya, teman-teman yang bisa support kalian juga itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kalian salah pilih teman karena itu mempengaruhi sukses atau tidaknya pendakian kalian. Tapi semoga teman-teman yang di sini kalau mau mendaki gunung itu pokoknya sukses lah sampai puncak. Tapi ingat juga keluarga, teman, sahabat yang ada di rumah gitu. Jangan egois ya. Tetap semangat. Tuh benar teman-teman. Terima kasih banyak buat Kak Fatimah. Mungkin teman-teman yang mau follow Instagram Kak Fatimah, Kak, di mana? @apa? Teman-teman. Fatimah Rani Angkot. Jangan lupa Iya. di follow ya. Jangan lupa di follow teman-teman. Langsung konsul ke Kak Fatimah ya. Sekali lagi juga yang teman-teman yang mau open trip ya, akhir Juli ini langsung aja hubungi Kak Fatimah. Yuk kita ke Kalau Selamat cocok, yuk. kalau cocok tinggal DP kita berangkat. Bentar, benar. Oke Kak, sekali lagi terima kasih banyak Kak. Kami dari tiket pendakian, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga kita bisa bertemu kembali lagi di masa yang akan datang dan semoga kita bisa sama-sama mendaki bareng tim tiket pendakian. Amin. Ditunggu kerjasamanya. Siap. Terima kasih ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih wabarakatuh. juga teman-teman yang udah nonton. Waalaikumsalam Dadah warahmatullahi semuanya. wabarakatuh.